Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Tauhid karya besar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang bab bersabar atas segala takdir Allah Azza wa Jal adalah bagian daripada iman. Dan kita sampai kepada perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Taib. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza arada Allah bi'abdi al-khaira ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dari sahabat Anas radhiyallahu an menuturkan bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka ia menyegerakan hukumannya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan untuk hambanya, maka ia menahan hukuman dosanya di dunia sehingga ia akan memikulnya dengan utuh pada hari kiamat. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala al-riwayat yang sahih. Dari sahabat Anas, maksudnya di sini adalah Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau orang yang paling beruntung di antara sekian para sahabat Rasul. Dahulu ibunya Ummu Sulaim atau dikenal dengan Rumaysah bintu Milhan atau Ummu Anas. Ketika Anas ibnu Malik radhiyallahu an ditinggal mati oleh ayahnya yang kafir, Malik ibnu Nadhr, maka tentu seorang janda ketika mengurus anaknya sendirian akan kerepotan, sehingga kemudian dia memilih menitipkan putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pembantunya. Dan Anda bisa bayangkan ikhwan, kebesaran seorang ibu menitipkan anaknya untuk menjadi pembantu. Antum punya anak, diserahkan ke saya, Ustaz, ambil anak saya jadi pembantu Ustaz. Kira-kira ada yang mau enggak? Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau orang tua nyerahkan anaknya untuk menjadi pembantu, enggak digaji lagi. Sementara pekerjaan pembantu itu kan beda, dianggap rendah di masyarakat. Akan tetapi Anas ibnu Malik radhiyallahu an bukan berarti menjadi pembantu menjadi kelas rendah, tidak. Justru dia orang yang beruntung di dunia ini karena dia menjadi pembantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dia paling tahu dengan Rasul. Makanya kelak Anas bin Malik menjadi ilmuwan Islam, karena banyak riwayat yang diriwayatkan dari Nabi SAW, sehingga dikisahkan bahwa tidak ada salat dari sekian para sahabat yang lebih mencontoh salatnya Rasul daripada salatnya Anas ibnu Malik. Wajar, Anas ibnu Malik paling paham dengan Rasul, bagaimana cara Nabi memasang sandal, melepas sandal, masuk ke dalam kamar mandi, keluar, begitu seterusnya. 9 tahun Anas berada di lingkungan keluarga Nabi SAW. Dia orang yang paling beruntung, makanya dia menjadi ilmuwan Islam dan dianggap dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Anas ibnu Malik. Tapi tidak heran, karena ibu Anas bin Malik, Rumaysah bintu Milhan, lah seorang ibu yang tangguh. Dia bukan seorang ibu yang ahli ibadah saja, tapi dia juga pemberani. Rumaysah bintu Milhan jago berperang. Ya, walaupun perempuan bisa mengangkat senjata, bisa memainkan pedang, bisa mengangkat panah dan begitu seterusnya, bahkan berkuda. Rumaysah bintu Milhan luar biasa. Bahkan ketika banyak bangsawan Arab yang mengetahui jandanya Rumaysah bintu Milhan, banyak di antara mereka yang ingin melamarnya. Karena waktu itu belum ada larangan orang Islam menikah dengan orang kafir. Karena larangan seorang muslim menikah laki-laki kafir itu belakangan. Ketika itu belum turun tentang larangan seorang muslimah menikah dengan orang kafir. Datanglah Abu Talha radhiyallahu an melamar beliau. Siapa yang tidak kenal Abu Talha? Orang kaya, seorang pemberani. Bahkan Nabi SAW menggambarkan keberanian Abu Talha dalam jihad. Kata Nabi SAW, "Sautuka fil jaishi ya Abu Talha khairun min alfi rajulin." Teriakanmu di tengah-tengah tentara perang, wahai Abu Talha, lebih baik daripada 1000 pasukan. Bayangkan, kalau gaungannya saja, teriakannya saja lebih baik daripada 1000 tentara, gimana cara berperangnya? Kalau suaranya saja sudah menakutkan orang, itu baru suaranya, baru deh takut semua, belum lihat orangnya. Mana? Berarti menunjukkan keberanian siapa? Abu Talha, sampai Rasul mengatakan seperti itu. La sautuk ya Abu Talha fi jaisin asyad min alfi rajulin. Suaramu di tengah-tengah barisan perang, wahai Abu Talha, lebih baik daripada 1000 pasukan. Sudah ganteng, kaya, pemberani lagi. Tidak ada wanita yang tidak bisa menolak Abu Talha kecuali Ummu Sulaim. Bukan karena kurang berani, dia seorang pemberani. Bukan karena dia miskin, tidak, dia orang kaya. Dia bahkan seorang pejabat di tengah kaumnya. Tapi penolakan Ummu Sulaim kepada Abu Talha karena apa? Karena kekafiran dia. Padahal ketika itu belum ada larangan seorang muslimah menikah dengan orang kafir. Tapi Ummu Sulaim menolak, tidak mau menikah dengan Abu Talha. Alasannya apa? Satu, karena dia kafir. Sehingga Ummu Sulaim mengatakan, aku tidak mencelamu dari duniamu, tapi aku mencelamu karena kekafiran. Kalau engkau ingin menikahiku, maka lamarlah aku dengan keislamanku, dengan keislamanmu. Jadi islamuka mahri, keislamanmu adalah mahar. Pertama menolak Abu Talha
Karena bagaimanapun ikhwatu fiddin, memindahkan sebuah keyakinan itu bukan mudah. Memindahkan agama dari satu keyakinan ke keyakinan berikutnya itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi karena dorongan Abu Talha dan hidayah yang sudah masuk ke lubuk hatinya, setelah dia pikir-pikir panjang, akhirnya dia menerima tawaran daripada Ummu Sulaim. Menikahlah Abu Talha dengan Ummu Sulaim dengan mahar yang paling besar sepanjang sejarah keislaman Abu Talha. Itulah maharnya, sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu bangga dengan ayah tirinya. Tidak ada yang paling mulia dari sekian mahar melainkan mahar orang tuaku, yakni keislamannya. Dan subhanallah ikhwatu fiddin, Abu Talha ini punya anak selain daripada Anas bin Malik, mungkin dari istri terdahulunya begitu, atau mungkin juga dari Ummu Sulaim, wallahu a'lam, tidak diceritakan. Anaknya Abu Talha itu yang lain namanya Abu Umair. Namanya Abu Umair. Ada kisah dengan Rasul Abu Umair ini. Abu Umair ini punya burung namanya Nughair, burung kecil. Jadi Abu Umair ini suka merawat burung kecil namanya Nughair. Lah namanya anak-anak ikhwatu fiddin, ngerawat burung kan beda dengan orang dewasa. Main-main dengan burungnya entah kepencet tahap apa terus mati si Nughair ini. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang telah terjadi dengan burungmu si Nughair itu? Mati wahai Rasul. Kata Nabi SAW, fadhahika Rasulullah SAW. Rasul tertawa. Imam Bukhari ketika dia tidak bisa tidur semalaman, tidur bangun, hanya mengambil faedah dari hadis ini. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang telah terjadi dengan burungmu si Nughair itu? Sampai kata Imam Bukhari, aku mencatat 100 lebih faedah dari kata-kata ini. Itu ulama, bayangkan kalau mengambil sebuah istimbat faedah, walaupun kata-katanya biasa saja, cerita burung mati, tapi dia bisa mengambil istimbat faedah-faedah yang sangat banyak. Kalau kita berpikir apa sih faedahnya? Wah ya Abu Umair, apa yang dilakukan si Nughair? Apa faedahnya? Nggak ada kan kalau kita yang berpikir. Tapi kalau ulama yang berpikir, banyak faedah di situ. Luar biasa. Lah Abu Umair ini suatu ketika sakit parah. Sementara ayahnya Abu Talha radhiyallahu anhu sedang berperang. Akhirnya Abu Umair ini karena sakitnya terlampau parah meninggal di pangkuan Ummu Sulaim. Meninggal di pangkuan Ummu Sulaim. Sementara Abu Umair ini anak kesayangan Abu Talha. Karena Anas sudah ikut bersama Rasul, tidak ada serumah lagi dengan mereka, sehingga mereka hanya serumah dengan Abu Umair putranya. Tiba-tiba sakit keras dan meninggal dunia di pangkuan Ummu Sulaim. Abu Talha tidak tahu. Maka seisi rumah menangis, menjerit gitu kan. Karena ini orang kaya gitu kan, otomatis banyak pembantunya, banyak keluarga besarnya. Menangis semuanya, berteriak, karena Abu Umair ini adalah penerus tahta daripada kekayaan Abu Talha. Tapi Ummu Sulaim mengatakan kepada keluarganya, kalau kalian datang untuk menangisi Abu Umair, keluar dari rumah ini. Kalau kalian datang hanya untuk menangisi Abu Umair, fakhruji, keluar kalian, suruh keluar. Jangan pernah bercerita tentang kematian Abu Umair kepada Abu Talha. Nanti saya yang akan menceritakan kepadanya. Dilarang sama Ummu Sulaim. Lihat bagaimana ketegaran seorang muslim, wanita Islam.
Maka ketika Abu Talha datang dari peperangan, semua keluarganya diam. Ketika itu Abu Umair masih berada di rumahnya, belum dikafani, belum disolatkan dan belum dikuburkan, terbujur kaku dengan kain kafan, dengan dibungkus selimut. Kemudian Ummu Sulaim menjadikan seolah-olah Abu Umair ini tertidur, padahal dia meninggal, supaya Abu Talha tidak tahu. Ketika Abu Talha datang dan hendak mencium Abu Umair ini, putranya, otomatis Ummu Sulaim takut kalau seandainya Abu Talha mengetahui bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Langsung ditarik dan dimasukkan ke dalam kamarnya, kemudian dikunci pintunya. Kemudian ketika itu Ummu Sulaim memang sudah mempersiapkan dirinya. Dia telah memasak dengan masakan yang paling lezat. Dia telah berdandan dengan dandanan yang paling cantik. Dan dia persiapkan ruangan dengan ruangan yang nyaman bagi suaminya, karena dia pulang dari safar. Dan itulah ciri akhlak muslimah. Nanti antum kalau sudah beristri, antum akan mengetahui. Pulang jauh-jauh dari safar, rumah berantakan, istri bau bawang, antum pergi lagi biasanya. Besok pergi lagi, lebih lama lagi safarnya, atau enggak kembali punya rumah lagi. Khotufidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka setelah, dan ini luar biasa ketabahan Ummu Sulaim, bayangkan di tengah-tengah meninggal putranya kan, sabar luar biasa. Biasanya perempuan tidak sabar, yang guling sana sini biasanya perempuan. Yang sabar itu laki-laki biasanya. Tapi lihat bagaimana Ummu Sulaim keteguhannya ketika Abu Umair meninggal. Dia justru menginginkan Abu Talha tenang. Maka setelah makan enak, kemudian bergurau seolah-olah tidak ada masalah. Kemudian di malam itu mereka sempat melakukan hubungan intim. Baru di pagi hari setelah rileks, Ummu Sulaim bercerita tentang tetangganya. Wahai Abu Talha, bagaimana sekiranya tetangga kita ini datang kepadanya ada orang yang menitipkan barang. Kemudian setelah dititipkan barang, pada waktunya orang yang menitipkan barang itu hendak mengambilnya kembali. Tiba-tiba tetangga itu menahannya. Apakah tetangga itu berlaku benar atau salah? Maka Abu Talha mengatakan salah. Dia harus memberikannya karena itu barang orang. Maka kemudian Ummu Sulaim memulai kata-kata tentang putranya. Bagaimana kalau Allah Azza wa Jalla menitipkan Abu Umair kepada anda, kemudian Allah mengambil kembali? Apakah anda akan menahannya? Dari situlah kemudian dia merasa enggak enak. Kenapa cerita tetangga nyambung kepada Abu Umair? Maka sudah paham. Dia langsung keluar kamarnya, langsung dicarinya putranya, dan putranya sedang seolah-olah tertidur padahal dia meninggal. Maka di keesokan harinya, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Talha ini ya mau emosi gimana sama istrinya. Bahkan dia memuji kesabaran istrinya. Maka kemudian dia mandikan putranya, kemudian mengkafaninya, kemudian jasadnya dibawa ke hadapan Nabi SAW. Kemudian Abu Talha bercerita tentang kisah semalam. Istriku ini tidak menceritakan bahwa putranya sudah meninggal. Dia malah begini, begitu, begini. Dan saya memuji kesabarannya. Maka Nabi SAW mendoakan keberkahan terhadap hubungan mereka di malam itu. Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Ya Allah, berkati keduanya di malam keduanya melakukan hubungan intim itu. Akhirnya justru dari hubungan itu Allah Subhanahu wa taala berikan putra-putra terbaik.
Bahkan terlahirlah Abdullah, yang kemudian putra-putranya kalau tidak salah ada 10 orang menjadi qurra, ahli dan pakar Al-Quran Madinah, jadi para ulama-ulama Quran, qurra ya. Fatfidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu kisah dari keluarga Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Anas ibnu Malik, beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira," apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, biasanya Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak baik kepada orang ini dinilai baik di sisi Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan mempercepat hukumannya di dunia. Mungkin diberikan musibah, sakit, mungkin diberikan musibah dengan kelaparan, dan begitu seterusnya. Maka Allah Azza wa Jalla akan menguji di dunia. Makanya bagaimana doanya Nabi Ya'qub alaihi salatu, Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, ketika selama 18 tahun dia terkena penyakit yang tidak ada di kaumnya, sampai Imam Ibnu Katsir menceritakan penyakitnya dari atas kepala sampai kaki itu benjol-benjol, isinya nanah dan darah. Jadi benjol, di mana-mana benjol, sampai kaki isinya nanah dan darah. Sehingga wajar kalau kemudian kaumnya menganggap itu penyakit kutukan. Sehingga ketika ada 2 orang sedang bercerita tentang kisah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, boleh jadi Ayyub Allah berikan penyakit itu karena telah melakukan dosa besar yang tidak pernah dilakukan oleh kaumnya. Kemudian kawannya menyahut dan mengatakan, bagaimana Anda bisa mengatakan seperti itu? Maka kawannya mengatakan, ala tara fi Ayyub, tidakkah engkau melihat kepada Nabi Ayyub? Samaniyata asyara sanatan, 18 tahun, fil bala, dalam kondisi diserang penyakit, 18 tahun lamanya. Fil bala, lam yarhamhullahu walau kana qalila, Allah tidak memberikan kasih sayangnya walaupun sedikit. Maksudnya secuil penyakit pun tidak diangkat Allah kalau bukan kutukan apa namanya. Maka kemudian kisah 2 orang ini sampai ke telinga Nabi Ayyub. Disitulah Nabi Ayyub merasa bahwa penyakitnya gara-gara perbuatan maksiat yang tidak pernah dilakukan kaum. Jadi tidak pernah merasa melakukan maksiat, tapi Allah hendak mengujinya. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doanya. Salah satu doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an, qala rabbi inni massaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, aku yakin bahwa kemadaratan ataupun bala bencana yang engkau kirimkan kepadaku ini berasal darimu. Pertama di sini harus mengakui tentang Allah dulu. Ya. Rabbi inni massaniya dhur, wahai Rabbku, engkau menimpakan madarat kepadaku. Nabi Ayyub harus meyakini bahwa Allah ini datang dari Allah. Datang dari Allah. Ini inti daripada tauhid, mengakui Allah dulu. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau zat yang maha pemberi kasih sayang di antara hamba-hambanya yang memiliki sifat kasih sayang. Artinya seolah-olah Nabi Ayyub mengatakan bahwa tidaklah engkau memberikan ujian kepadaku melainkan karena kasih sayangmu kepadaku. Seolah-olah Ayyub mengatakan seperti itu. Makanya nanti dalam hadis berikutnya bahwa Allah apabila mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menguji kaum itu. Jadi Allah kalau mencintai hambanya, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Tapi sebaliknya ikhwan, wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambi, apabila Allah menghendaki keburukan bahwa orang ini dinilai buruk sama Allah Azza wa Jalla,
justru Allah akan menahannya. Menahan apa? Hukuman dosanya Allah tahan. Biarkan dulu, dibiarkan sama Allah. Dia bermaksiat dengan hartanya, justru malah dilimpahkan hartanya. Kalau dia berhenti dengan maksiatnya, justru seret maksiatnya. Ada orang yang seperti itu, ikhwan. Ada ikhwan kita cerita kepada saya, Ustaz, kalau saya dulu waktu suka berjudi, na'udzubillah, suka berzina, main perempuan, pokoknya banyak maksiat, rezeki kok kayaknya dilapangkan gitu. Ada aja duit itu, nggak habis-habis. Tapi ketika taubat dari situ, seolah Allah subhanahu wa ta'ala seretkan rizkinya gitu kan. Dia tidak tahu bahwa ketika dia bermaksiat kepada Allah berikan nikmat, itu hanya semata istidraj. Istidraj itu artinya dibiarkan oleh Allah dalam kemaksiatannya, dan Allah terus memberikan fasilitas atas kemaksiatannya. Jadi Allah biarkan istidraj. Tapi bukan berarti tidak ada batasnya, ada batasnya. Ya. Sampai ketika hamba itu melampau, baru Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadabnya. Bahkan dalam hadis ini, sehingga ia akan memikulnya dengan utuh pada hari kiamat. Boleh jadi dengan maksiatnya tidak diadab di dunia oleh Allah azza wa jalla, tapi dia dipikul di akhirat. Bahkan secara utuh dosanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah azza wa jalla. Kemudian juga hadis Nabi SAW, inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya pahala yang besar adalah bersama cobaan yang besar pula. Dan sesungguhnya bila Allah mencintai sebuah kaum, maka dia akan menimpakan ujian padanya. Barang siapa yang redha dengan ujian itu, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa yang benci dengan ujian itu, maka dia akan mendapatkan kebencian Allah azza wa jalla. Karena ana ma'adhanni 'abdi, Allah mengatakan saya ini bersama prasangka hambanya. Saya bersama prasangka hambanya. Kalau hamba berprasangka baik, aku anggap baik pada dia. Kalau hambanya berprasangka buruk, maka aku pun buruk kepada dia. Seolah seperti itu. Karena orang yang mendapatkan musibah itu banyak prasangka, ikhwan. Orang yang mendapatkan musibah itu biasanya banyak prasangka-prasangkanya. Terkadang menuduh tetangganya yang menyihir dia, terkadang menuduh orang-orang menyakiti dia gitu. Dia akan timbul prasangka suudon-suudon kemana-mana. Itu banyak di masyarakat awam seperti itu. Ketika ada warung sebelahnya buka rame, kemudian dianya makin sepi, langsung nuduh, oh pakai dukun. Ada yang seperti itu, timbul prasangka suudon dulu gitu. Ataupun kita memiliki kawan sukses cepat gitu kan, cepat, atau punya rumah, punya mobil, punya ini, patut aja punya tuyul. Macam-macam orang itu di masyarakat awam seperti itu. Mungkin kita sudah ngaji enggak ya, tapi orang-orang awam seperti itu, prasangkanya tinggi, prasangka buruknya itu tinggi. Padahal ikhwatu fiddin, kalau seorang mukmin dia meyakini bahwa seluruh ujian dan cobaan yang Allah ujikan dan cobaan kepada kita, kalau dia paham itu sebenarnya cinta Allah kepada kita gitu. Makanya disebutkan para ulama bahwa musibah itu salah satu nikmat Allah. Para ulama menyebutkan bahwa musibah itu termasuk nikmat, dan itu dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-masaibu ni'matun. Musibah itu nikmat. Jadi kalau antum ditimpa kesulitan, ditimpa kefakiran, ditimpa penyakit, itu nikmat. Kenapa dikatakan nikmat? Li'annaha mukaffiratun lidzunubi. Karena musibah itu bisa menggugurkan dosa kita. Wa tad'u ila sabri,
fayusabu 'alaiha, dan akan mengundang kesabaran sehingga Allah akan berikan ganjaran padanya. Jadi musibah itu nikmat, bukan nikmat, ya, tapi nikmat pakai ain, nikmat. Oleh karena itulah maka biasanya orang yang terkena musibah itu akan menuntun dia kepada apa? Al-inabatu ilallahi azza wa jalla. Biasanya akan lebih menyerahkan diri kepada Allah azza wa jalla. Makanya Anda bisa melihat orang yang sehat dengan orang yang sakit, yang menyebut-nyebut nama Allah dalam zikirnya, itu kebanyakan orang sakit, ikhwan. Coba antum sekali-kali ziarah ke Awal Bros, atau kemana di sini, Harapan Bunda, atau kemana, rumah sakit Batam, ya. Cari pasien-pasien muslim yang sedang sakarat, ya. Biasanya mereka subhanallah, saya apabila mengunjungi ada berapa ikhwan gitu kan yang sedang sakit terbaring di sana, banyak Allah disebut di situ, banyak orang yang berzikir di situ. Cuman terkadang ketika Allah berikan kesembuhan mereka lupa. Disinilah kadang-kadang sabda Nabi SAW berlaku, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di waktu lapang, engkau akan dikenali Allah di waktu susah. Jadi kalau engkau kenal Allah di waktu lapang, Allah akan kenal kita di waktu susah. Cuman kita terbalik, ya, kita mengenal Allah di waktu susah, mana mungkin Allah kenal kita di waktu senang gitu. Karena hadisnya nggak begitu. Kenali Allah di waktu senang, baru Allah akan mengenal kita di waktu susah. Wallahu a'lam. Saya harus lebih dampar. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.